Jumpa lagi wahai ngab sekalian, para pengabdi Tuhan yang Maha Esa. Pastilah kalian telah diberikan rahmat yang sangat luar biasa sehingga kalian bisa stay and live di kehidupan saat ini. Meskipun di saat ini kalian lagi terpuruk, tapi minimal kalian masih hidup. Itu adalah karunia yang luar biasa yang harus kalian syukuri wahai kalian kaum bapuk, jangan lemah-lemah ya. Alright, di tahun baru ini marilah kita membuka baru dengan memberi torehan catatan emas dalam lembaran-lembaran tersebut ya ngap ya. Salah satunya dengan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar patut disoroti karena cukup miris sekali apabila lingkungan sekitar kita sangat-sangat buruk seperti di Bangladesh. Mau apa kita? Mau bilang maunya status kita adalah orang yang sangat-sangat good people, tapi kenyataannya lingkungannya sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat ya udahlah. Di tahun baru ini mesti capaian kita sangat banyak, tapi jangan tergesa-gesa untuk melangkah ya. Mari kita heningkan diri, tenangkan diri sejenak dan berjalan sesuai ritme yang sangat-sangat bagus sehingga menghasilkan hasil yang tidak mengecewakan. Kali ini kita akan membuka berita di tahun baru ini mengenai satwa yang sangat langka yaitu badak. Langsung saja kita berikan informasinya melalui Mr. Fish yang sudah ahli di dalam bidangnya. Di sini dengan Mr. Fish mengabarkan berita berasal dari kompas.com. Jernih melihat dunia dengan judul Pemburu Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon ditangkap. Serang kompas.com. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menyebut satu orang pelaku perburuan liar badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus badak yang mati itu kita sudah tetapkan ada satu tersangka. Memang belum saya rilis karena kita masih dalam proses pencarian tersangka lainnya. Tapi sudah ada yang kita tangkap, sudah ada yang kita proses, kata Abdul Karim kepada wartawan di Mapolda Banten Jumat. Namun Abdul Karim tidak mengungkap identitas dan kronologi penangkapan tersangka tersebut. Menurutnya, saat ini tim Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum masih melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka untuk menangkap pelaku lainnya yang terlibat. Masih ada beberapa tersangka yang belum kita ungkap. Khawatirnya kalau kita rilis nanti tersangka yang lainnya akan melarikan diri dan lain sebagainya, ujar Abdul Karim. Tapi sudah ada yang kita tangkap dari tersangka itu termasuk barang buktinya, sambung dia. Mantan Kapolres Metro Tangerang Kota itu mengatakan sebanyak 30 personel Satuan Brimob telah diturunkan untuk mengamankan hewan dilindungi dari perburuan liar. Ya betul, ada perburuan. Buktinya operasi Brimob kan tahun ini 30 orang melakukan patroli. Dari patroli itu kita mendapat 300 lebih bedil locok yang digunakan untuk berburu, kata Abdul Karim. Demikianlah berita singkat mengenai satwa yang dilindungi badak. Saya Mr. Fish pamit undur diri. Oke, terima kasih Mr. Fish beritanya. Dari berita yang disampaikan Mr. Fish mengenai satwa liar, satwa yang hampir punah yaitu badak. Populasinya semakin menurun karena perkembangbiakannya yang cukup lama serta sulit untuk
karena hewan ini terhitung purba. Dari tampangnya sangat purba ya Ngap ya, sangat keras seperti dinosaurus, mengerikan. Tapi hewan ini herbivora, lebih mengerikan manusia sepertinya yang memakan daging. Baik, kita ulas kembali berita tadi, bahwasannya perburuan liar terhadap badak masih beredar, masih ada saja yang mau membunuh badak tanpa rasa perih kemanusiaan dan perih kehewanan. Terbukti tadi dari aparat kepolisian menemukan bukti adanya perburuan liar terhadap satwa badak sendiri, dan pelakunya terdiri dari beberapa orang, dan sudah ada yang tertangkap serta masih dalam proses interogasi. Serta ujar dari pimpinan aparat kepolisian tadi mengemukakan bahwasanya pelaku yang sudah tertangkap tidak dipublish, takutnya teman-teman seperburuannya jadi hilang atau sulit menemukannya ya Ngap ya. Luar biasa tindakannya. Kemudian terdapat bukti ada beberapa alat untuk berburu badak ini yang telah ditemukan oleh aparat kepolisian, serta pengiriman beberapa aparat kepolisian pun juga makin masif terkait dengan adanya perburuan satwa langka badak yang dilindungi ini ya Ngap ya. Kurang lebihnya begitu tadi berita dari Mr. Fish yang dapat saya tangkap. Oke ya Ngap ya, telah kita dengar berita yang sangat-sangat hewani dari saudara kita, dari makhluk lain, yaitu badak, di mana mereka masih saja terjajah oleh manusia, yang dimana telah dilabeli hewan dilindungi, tapi masih ada saja ancaman dari manusia. Memang tak tahu diri manusia ini. Pepatah mengatakan akhlak lebih baik daripada ilmu, ya ini salah satu contohnya. Mereka hanya mengepentingkan pribadi demi keuntungan pribadi dengan segala cara apapun. Seperti ini mereka pemburu liar, berburu badak, entah diambil apanya. Yang saya tahu culanya yang berfungsi merelakan nyawa dari saudara kita, badak dari rhinoceros yang sangat dilindungi, sangat biadab. Padahal tidak ada kasus yang saya dengar adanya manusia yang dibunuh oleh badak. Tapi manusia dengan dalih apa mereka berburu, membantai para badak yang tak berdosa, sangat-sangat tidak berperi keadilan dan berperi kepancasilaan ya. Tapi patut diapresiasi tadi dari perwakilan manusia yang berasal dari seragam elit kepolisian yang mengamankan satwa tersebut, serta memburu para pemburu badak yang telah memburu badak untuk kelestarian satwa saudara kita badak yang sangat imut dan sangat keras kulitnya. Saya ketahui badak di Jawa ini tersisa hanya di ujung kulon, atau di dunia ini hanya badak yang di tempat liar, di alam liar ini hanya di Jawa ya Mas ya.
Padahal kita tahu Jawa ini pulau terpadat di dunia, tapi masih ada aja sisa alam yang sangat masih terjaga dan satwanya yang langka. Tapi anehnya kenapa manusia ini begitu biadab menjojah tubuh badak. Oh ya, kemarin saya juga lihat di short YouTube adanya pengetaan atau pemotongan cula badak dilakukan oleh pemerintah supaya tidak ada perburuan liar badak, karena pemotongannya tidak membahayakan badak sendiri maksudnya. Sedangkan dari pemburu itu memotongnya sampai dengan kulitnya, cula sampai kulitnya sehingga berdarah-darah, sehingga badak pun mati kehabisan darah. Sampai saat ini saya tidak habis pikir, tidak ada kasihannya dengan satwa badak ini ya. Saya juga penasaran kenapa harus dibunuh, tidak digorok culanya saja. Apakah sangat sulit melakukan bayuan dengan badak ini sehingga manusia melakukan inisiasi gangbang dan konsil serta ulti flicker membuat badak tertedon? Sekuat itukah badak? Seperti ada pepatah, dia sekuat badak. Nampaknya badak sekali. Hero tersebut memang benar sepertinya badak harus dilumpuhkan dengan segerombolan keroco manusia yang sangat-sangat kalah. Bayuan pasti ya badak auto win, karena hero dia merupakan memiliki kelebihan sustain yang sangat kuat seperti hero fighter. Ya, semoga saja para manusia sadar dengan saudara kita badak, dan badak terus sehingga badak terus lestari sampai kiamat menjemput kalian, wahai manusia babuk. Sekianlah berita atau konten kali ini. Banyak salahnya, memang banyak. Saya maaf dan terima kasih. Sekian.